Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajrul Nopian Ramdhani dari Universitas Islam Bandung dengan nomor NPM 10090321099. Di sini saya akan membacakan presentasi yang berjudul Pengaruh Bantuan Kemanusiaan Terhadap Kemiskinan di Gede Bage. Bab 1, pendahuluan. Kemudian bab 2, landasan teori, bab 3, analisis dan pembahasan, dan yang terakhir bab 4, kesimpulan dan saran. Bab 1 yaitu pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Latar belakang. Konsep manusia seutuhnya merupakan konsep ideal kemanusiaan yang terletak pada pengertian kemandiriannya, bahwa manusia dengan keutuhan unsur-unsurnya akan memiliki nilai diri yang spesifik. Kemandirian bukan berarti menyendiri atau serba sendiri dalam hal apapun. Namun konsep manusia Indonesia seutuhnya pada hakikatnya menempatkan keempat dimensi kemanusiaan secara selaras, serasi, dan seimbang. Deskripsi paling rinci tentang manusia Indonesia seutuhnya tertuang pada butir-butir pengalaman Pancasila. Konsep kemanusiaan Indonesia seutuhnya dikembangkan atas pandangan hidup bangsa Indonesia, yakni Pancasila, yang menganut paham integralistik disesuaikan dengan struktur sosial masyarakat yang berbineka tunggal ika. Dengan pandangan hidup Pancasila, pengembangan manusia Indonesia seutuhnya diusahakan agar hidup selaras, serasi, dan seimbang dalam konteks hubungan manusia dengan ruang lingkupnya. Rumusan masalah. 1. Apa akibat terjadinya kemiskinan? 2. Apa faktor terjadi kemiskinan? 3. Bagaimana cara mengatasi kemiskinan? 4. Apa pengaruh dari bansos untuk masyarakat miskin? Dan 5. Bagaimana keadaan setelah adanya bansos bagi masyarakat miskin? Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui akibat terjadinya kemiskinan. 2. Untuk mengetahui apa saja faktor terjadinya kemiskinan. 3. Untuk mengetahui dan menganalisis cara mengatasi kemiskinan. 4. Untuk mengetahui pengaruh dari bansos untuk masyarakat miskin. 5. Untuk mengetahui dan menganalisis keadaan setelah adanya bansos bagi masyarakat miskin. 1. Manfaat penelitian. Agar pemerintah memberi lapangan pekerjaan di daerah Gede Bage. 2. Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang masalah yang diteliti. 3. Bagi pemerintah Jawa Barat khususnya di Kecamatan Gede Bage untuk memecahkan masalah yang terjadinya di daerah tersebut dengan tingginya angka kemiskinan dan untuk mengambil kebijakan yang mampu mengatasi masalah angka kemiskinan di daerah Gede Bage. 4. Merupakan suatu informasi dan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan yang akan diambil, khususnya kebijakan yang berhubungan dengan permasalahan pengaruh bantuan kemanusiaan terhadap kemiskinan di Gede Bage. Dan yang terakhir 5. Bagi masyarakat Gede Bage merupakan referensi ataupun sebagai bahan dasar dalam melakukan sesuatu kegiatan perekonomian. Bab 2 yaitu landasan teori, yang berisi definisi pengaruh, definisi bantuan, definisi kemanusiaan, dan definisi kemiskinan. Definisi pengaruh. Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu atau orang atau benda yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang. Sementara itu, menurut Surah Mat, pengaruh adalah kekuatan yang muncul dari sesuatu benda atau orang dan juga gejala dalam yang dapat memberikan perubahan yang dapat membentuk kepercayaan atau perubahan. Definisi bantuan sosial. Bansos atau bantuan sosial adalah merupakan transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bansos dapat diberikan secara langsung kepada masyarakat atau lembaga kemasyarakatan, termasuknya di dalamnya bantuan untuk lembaga non-pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan. Sifatnya tidak terus-menerus dan selektif. Dinas bansos bisa dengan syarat atau tanpa syarat, diberikan melalui kementerian atau lembaga, serta untuk bencana alam. Dari segi durasinya, bansos dapat bersifat sementara atau untuk korban bencana atau tetap penyandang cacat dan dapat berupa uang atau barang.
Bantuan sosial merupakan pemberian bantuan yang sifatnya tidak secara terus-menerus dan selektif dalam bentuk uang atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Definisi kemanusiaan. Kemanusiaan berasal dari kata manusia, yaitu makhluk ciptaan Tuhan yang sangat mulia dari makhluk hidup lainnya. Manusia mempunyai potensi berpikir, rasa karsa, dan cipta. Manusia menempati kedudukan dan martabat yang tinggi. Kemanusiaan adalah tentang nilai-nilai yang dianut oleh manusia dalam kaitan hubungannya dengan sesama manusia seperti toleransi, ulas asih, cinta kasih, tolong menolong, gotong royong, mendahulukan kepentingan umum, dan banyak lainnya. Semua nilai-nilai itu adalah antara manusia dengan manusia. Definisi kemiskinan. Menurut World Bank tahun 2000, definisi dari kemiskinan adalah kehilangan kesejahteraan atau deprivation of well-being. Sedangkan inti permasalahan pada kemiskinan adalah batasan-batasan tentang kesejahteraan itu sendiri. Fenomena. Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Hari Hikmat mengatakan inti dari bantuan sosial bukan lagi sekadar bantuan. Lebih dari itu, bansos juga sebagai perlindungan sosial atau social protection. Dalam hal ini, peran bantuan sosial tidak semata-mata untuk mengurangi beban pengeluaran, melainkan juga peningkatan pendapatan yang diharapkan dapat mendorong produktivitas yang pemberdayaan masyarakat rentan, khususnya yang terdapat pandemi. Analisis data. Dari banyaknya pertanyaan yang lebih dominan yaitu pertanyaan, apa yang kamu ketahui tentang bantuan kemanusiaan? Bantuan kemanusiaan adalah bantuan baik materi ataupun non-materi untuk orang-orang yang membutuhkan seperti korban bencana alam, korban kelaparan, pengungsi, tunawisma, dan lain-lain. Dan yang kedua, bantuan yang diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan pada saat waktu tertentu. Menurut kajian Islam, kemanusiaan berasal dari akar kata manusia. Secara bahasa, manusia adalah makhluk yang mempunyai akal dan budi. Hal ini berkebalikan dengan binatang. Pendapat lain menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk yang berbudaya dengan memiliki potensi pikir, rasa, karsa, dan cipta. Karena potensi seperti yang dimilikinya itu manusia tinggi martabatnya dengan budi nuraninya. Manusia menyadari nilai-nilai dan norma-norma. Dalam Al-Quran ada 3 kata yang digunakan untuk menunjukkan manusia, yaitu kata insan, bani Adam, dan basyar. Kemudian di sini ada arti dari surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Hasil penelitian. Berdasarkan analisis data di atas, Indonesia merupakan negara ekonomi moderat dengan pertumbuhan ekonomi berkisar 4 hingga 7% per tahun. Dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tidak pernah mencapai double digit, tingkat kesejahteraan masyarakat nyaris tidak pernah membaik, ujar Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Dr. Rijal Ramli saat berbicara dalam persiapan Kongres Ilmu Pengetahuan Nasional atau sering disebut KIPNAS bidang ilmu pengetahuan sosial kemanusiaan IPSK di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI Jakarta Selasa tanggal 15 bulan 9. Untuk itu, peran penelitian sosial dan kemanusiaan masih sangat diperlukan dalam memecahkan permasalahan kesejahteraan sabungnya. Kesimpulan. 1. Kemiskinan tentunya akan berdampak negatif terhadap masyarakat. Dampak kemiskinan yang pertama yakni kriminalitas tinggi. Kemiskinan seringkali dikaitkan dengan kriminalitas. Masyarakat miskin cenderung melakukan apa saja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, termasuk melakukan kriminalitas. 2. Bantuan kemanusiaan merupakan bantuan yang biasanya diberikan kepada seseorang. Bantuan tersebut bukan hanya berupa harta, tapi bisa jadi tenaga. Dan yang ketiga, kemiskinan adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Saran. 1. Bagi pemerintah, guna kedepannya pemerintah memang harus lebih mengoptimalkan sisi transparansi atau keterbukaan mengenai mekanisme dan penjaringan dalam menetapkan petugas di lapangan wajib lebih dikuatkan, dan upaya guna membuka akses komunikasi diperlukan secara lebih luas supaya kedepannya tidak terjadi lagi kasus yang berpotensi untuk
mengikis pemerataan serta keadilan. 2. Bagi masyarakat perlu untuk lebih bijak dalam memanfaatkan bantuan untuk meningkatkan kondisi perekonomian mereka, atau dengan kata lain adalah bukan hanya sebatas pada perilaku konsumtif semata, namun masyarakat bisa memanfaatkan bantuan uang tunai dari bantuan pemerintah sebagai modal untuk lebih melangkah maju, misalnya seperti membuka peluang usaha secara individu ataupun kelompok. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.